Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadl wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Ketua DKI Masjid Jami Baitur Rahman Saifuddin MPD Hafidullah, Dr. Kiai Haji Kamaluddin MA Hafidhullah, Bapak Ustaz Abdul Hayat yang saya muliakan, juga para asatiz, para ustazat, para santri, bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah hadir dalam pengajian pada subuh kali ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak begitu lama, tapi mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik di masjid ini maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disembuhkan kembali. Yang meninggal dunia mudah-mudahan ahlil khair min ahli jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang dalam kesulitan Allah mudah kesulitan ini angkat oleh Allah. Yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk sekolahnya, madrasahnya, musholahnya, pesantrennya, mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Yang berinfak berjariah juga mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Ya, termasuk yang membantu beri kalender ya, mudah-mudahan karena itu niatnya untuk berjuang di jalan Allah, membantu kaitan dengan pesantrennya, mudah-mudahan amal baiknya dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. COVID-19 dan COVID yang lainnya ya, mudah-mudahan segala disirnakan oleh Allah sehingga negara kita ini baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Haji Binta juga dari Meruyung ya, sana bisa hadir ya. Bapak Hasan Ali tinggal di mana Pak? Tinggal Pak Hasan? Rigi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir langkah positifnya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kajian kita pada ba'da subuh kali ini masih surah At-Taubah
sekarang adalah la takum fihi abada. Ya, surah At-Taubah ayat 108. Seperti biasa kita bil barokah baca dulu ayat-ayatnya, karena setiap huruf insyaallah tidak kurang 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan raih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في
Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya fihi. Ya, jadi setelah sebelum menafsirkan firman Allah la takum di dalam tafsir Al-Jalalain ada kalimat wa kanu. Jadi ada kaitan dengan sebab nuzulnya, sebab turunnya. Wa kanu, dan adalah mereka. Sa'alu, mereka telah memohon. Di sini bukan bertanya tapi memohon, meminta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyusolliya fihi, agar Nabi Muhammad sholat di dalam Masjid Dirar. Ini ada hubungan dengan ayat yang kemarin yang berkaitan dengan walladzina takhadhu masjidan dirar. Fanazzala, maka Allah menurunkan ayat la takum ay la tusalli. Engkau Muhammad tidak boleh sholat fihi, di dalam Masjid Dirar, abadan, untuk selama-lamanya. Fa'arsala jama'atan, lalu beliau mengutus satu kelompok, hadamu, mereka menghancurkannya Masjid Dirar itu, wa harraquhu, dan membakarnya, wa ja'alu makanahu kunasatan, dan mereka para sahabat menjadikan tempatnya, tempat Masjid Dirar tersebut, kunasatan, tempat sampah. Tulqa fihal jaifu, yang dilempar fiha padanya al jaifu, bangke. La masjidun ussisa, sungguh sebuah masjid, ussisa yang dirikan, ay buniyat qawaiduhu, yang dibangun, qawaiduhu, pondasi-pondasinya, ala taqwa, atas ketakwaan, min awwal yaumin wudi'a, pada awal hari diletakkannya, yauma halal tabi dari hijrah, pada hari engkau menempati Darul Hijrah, yakni Madinah, wa huwa Masjidu Quba, yaitu Masjid Quba, kama fil Bukhari, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ahakku, lebih berhak, minhu, darinya, an ay bi an takuma, bahwa engkau mendirikan sholat, ay tusolli, artinya tusolliya, engkau mendirikan sholat, fihi, padanya, fihi, padanya, rijalun, beberapa orang laki-laki, humul ansoru, yaitu mereka dari kaum Ansor, yuhibbuna ayyatatoharu, mereka menyukai untuk menjaga kesucian. Wallahu yuhibbul muttahirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian. Ayyusibuhum, artinya Allah memberi pahala kepada mereka. Fihi, padanya, mutahhirin, idgham muta fil asli fito, asalnya mutatohirin, mengidghamkan huruf ta pada asalnya kepada huruf to. Jadi taknya enggak nyata lagi,
enggak mutatahhirin jadi muttahhirin. Rawa Ibnu Huzaimah fi sahihihi, perawi hadis yang bernama Imam Ibnu Huzaimah telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Uwaimir bin Sa'idata, dari Uwaimir bin Sa'idah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atahum, telah mendatangi mereka di Masjid Quba, di Masjid Quba. Faqala, lalu beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad ahsana alaikumus sana'a, sungguh telah memandang bagus atas kalian, as-sana'a dengan penuh sanjungan, fituhuri dalam bersuci, fi kisati masjidikum dalam kisah masjid kalian. Fama hadza tuhurul ladzi tatahharuna bihi, maka apa bersuci yang kalian lakukan dalam bersuci bihi dengannya? Qalu, mereka menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, mana na'lamu syai'an, tidaklah kami ketahui sesuatu, illa annahu, namun saja bahwasanya karena ada lana jironun minal Yahudi, kami punya tetangga dari kalangan Yahudi, wa kanu yaghsiluna adbarahum minal ghaiti, dan mereka membasuh dubur-dubur mereka dari buang air besar. Faghasalna kama ghasalu, maka kami pun telah membersihkannya, membasuhnya ya sebagaimana mereka basuh. Wa fi hadisin rahul Bazzaru, dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, faqulu, lalu mereka para sahabat Ansor berkata, nutbi'ul hijarata bil ma'i, kami mengikutkan al hijarata batu bil ma'i dengan air. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, huwa dzaka, dialah yang demikian itu, fa'alaikumuhu, maka semestinya kalian melakukan seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para ya santri yang saya banggakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama, firman Allah la takum fihi abada, ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya, ada sabab nuzul. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah mendirikan sholat di dalam Masjid Dirar. Bahkan dikatakan di sini abadan, untuk selama-lamanya. Berarti tidak ada kesempatan untuk bisa melakukannya. Ayat ini turun berkenaan dengan ada permintaan dari para pendiri Masjid Dirar yang sudah saya sebutkan 12 orang dalam pelajaran atau kajian yang lalu, minta kepada Rasulullah supaya mau sholat di Masjid Dirar tersebut. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ada niat-niat jahat di antara mereka kepada umat Islam, sehingga turunlah ayat la takum fihi abada. Wahai Muhammad, janganlah engkau sholat di dalam Masjid Dirar untuk selama-lamanya. Melihat seperti itulah akhirnya Rasulullah SAW mengutus
Ini jamaah ya. Jamaah itu berarti ya banyak sahabat yang diutus untuk hadamuh wa harraquh. Dihancurkan Masjid Dirar tadi, bahkan dibakar. Bahkan di sini dikatakan wa ja'alu makanahu kunasah tulqa fihal jaif. Bekas Masjid Dirar yang akan membahayakan umat Islam tadi setelah roboh dan hancur berantakan, lalu ya dijadikan tempat sampah, bahkan bangkai-bangkai disimpan di situ. Ya, ini makna dari la takum fihi abada. Kemudian Allah lanjutkan, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat ini menunjukkan tentang pujian Allah kepada Masjid Quba yang didirikan oleh umat Islam, tentunya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Masjid Quba ini bisa dikatakan masjid yang terkenal di Madinah setelah Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi ini ada namanya Masjid Quba. Dan ada keistimewaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain kayak Masjid Kiblatain atau Masjid Handak dan yang lain-lain. Ya, di dalam buku saya yang judulnya Sejarah Madinah, kita kemukakan tentang Masjid Quba ini agak mendetail, agak mendalam. Dan alhamdulillah buku Sejarah Madinah setelah penerbitan yang pertama habis, sekarang rupanya terbit lagi untuk yang kedua kalinya, sehingga bagi bapak dan ibu saudara yang ingin tahu tentang sejarah Madinah lebih lengkap lagi, ya, Ibu Haji Ustaz Mastura udah punya ya, itu bisa nanti hubungan ya, di pesantren ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu ini walaupun sedikit tapi bermanfaat, karena dengan tulisan itu kayaknya lebih abadi daripada lisan. Kalau lisan mungkin ketika saya sehat bisa mengungkapkan ilmu-ilmu ini, ya, ketika masih hidup masih bisa. Itu juga kalau misalnya belum uzur. Tapi kalau tulisan, walaupun orangnya sudah terbujur di alam kubur, tapi kalau bagus biasanya terus menerus diterbitkan lagi sampai beribu-ribu tahun, ya. Kayak Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Um, beliau wafatnya 204 Hijriah, lahir 150 Hijriah di Gaza, Palestina, wafat di Mesir 204. Sekarang sudah 1443. Sementara kitabnya yang namanya Al-Um dalam bidang fikih, alhamdulillah saya punya, dan Ar-Risalah dalam kitabnya Usul Fikih, kemudian juga Musnad Imam Syafi'i dalam hadis saya miliki, itu ternyata masih terbit terus. Udah lebih 1000 tahun yang lalu, pengarangnya nggak ada, ya, wafat. Jadi manfaatnya luar biasa. Nah, di dalam buku Sejarah Madinah kita kupas mengenai masalah Masjid Quba ini dan masjid-masjid yang lainnya, khususnya Masjid Nabawi, bagaimana pembangunannya dari masa ke masa sampai ya sekarang. Rupanya Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Masjid Quba dan para penghuninya, dan dinyatakan mereka orang-orang yang senang bersuci. Ketika Rasulullah SAW bertanya, apa sebabnya Allah memuji kalian dengan kata-kata ya fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba itu ada orang-orang yang senang menjaga kesucian, dan Allah suka kepada orang yang menjaga kesucian. Ini kaliannya kelebihannya apa? Mereka menjawab, ya seperti yang lain lah. Ketika ada kami buang air, ya kami bersihkan.
Cuma dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar ini seorang rawi hadis tapi enggak populer kayak Kutubus Sittah ya. Kalau Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu kan sangat populer, khususnya Bukhari, Muslim. Tapi Al-Bazzar ini seorang perawi hadis yang tidak begitu populer tapi diakui sebagai perawi hadis. Saya punya kitab khusus yang menjelaskan tentang perawi hadis Nabi, tidak kurang saya hitung 200 banyaknya perawi hadis ya, walaupun tidak populer kayak Abu Ya'la, seperti Al-Baihaqi, seperti At-Tabrani dan yang lain-lain, termasuk Al-Bazzar. Sebagai informasi bagi bapak ibu khususnya para ustadz-ustazah yang ingin tahu untuk mengetahui perawi hadis, dan saya doktornya bidang tafsir hadis ya, jadi harus tahu gitu, harus punya. Jadi ada sebuah kitab yang bagus, disebutkan perawi hadis berikut biografinya. Biografi itu artinya riwayat hidupnya. Ya. Jadi masing-masing ulama itu kan kayak Bukhari, Muslim, Abu Dawud itu ada riwayat hidupnya, lahirnya kapan, di mana ya lahirnya, meninggalnya kapan, tahun berapa dan sebagainya. Itu namanya ada biografi atau tarjamahnya, riwayat hidup. Itu ada kitab namanya Ar-Risalatul Mustatrofah fi bayani masyhuri kutubis sunnatil musyarrafah ya, nama panjangnya, lengkapnya sekali lagi adalah Ar-Risalatul Mustatrofah fi bayani masyhuril kutubis sunnah al-musyarrafah. Ini dikarang oleh Said Ja'far Al-Qattani namanya ya, seorang ulama yang ahli di bidang hadis. Nah, di dalam kitab tersebut ada nama Al-Bazzar. Jadi riwayat Imam Al-Bazzar menyatakan di antara kelebihan orang-orang Madinah ketika itu adalah nutbiul hijarah bilma. Jadi ketika buang air kecil atau buang air besar, itu biasa mereka membiasakan diri sebelum dengan air membersihkan itu diawali dengan batuk dulu ya, diawali dengan batuk dulu. Setelah batuk selesai kemudian diikuti dengan air membersihkan, jadi 2 kali. Kalau kita kan kayaknya nggak pakai batuk ya, langsung air. Kalau orang Madinah dulu, khususnya orang-orang yang dari Kuba, itu dengan batu dulu membersihkan najisnya. Setelah selesai batu baru diulangi diikuti dengan air. Nah, di situ mendapatkan pujian dari Allah tentang menjaga kebersihan. Makanya Nabi mengatakan huwa zaka fa'alaikum. Oh, itu rupanya mesti kalian lakukan karena itu mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa ay makhafah minallah. Afaman assasa, apakah orang yang telah mendirikan bunyanahu bangunannya ala taqwa, atas dasar taqwa, makhafatin yakni rasa takut minallah dari Allah, wa raja'i ridwanin minhu dan mengharapkan keridhaan dari Allah, khairun lebih baik, amman assasa bunyanu ataukah orang yang mendirikan bangunannya ala syafa jurupin har. Ala syafa ini bimana tarfin, atas ujung, jurufin bidomir ra'i dengan domah ra, juru ya, bukan juro atau juri, wasukunnya dan boleh dengan sukunnya, jurfin, boleh juruf, boleh jurf, janib artinya sisi, harin, har bimana musyrifin yang hampir-hampir ala sukuti atas jatuh, panharo bihi lalu jatuh bihi dengannya, sakoto artinya jatuh, ma'abanihi beserta yang membangunnya, fi nari jahannama di dalam api neraka jahannam, khairun itu lebih baik,
Tamsilun itu adalah sebuah tamsil, perumpamaan. Lil binai, bagi orang yang membangun sebuah masjid, ala diddi taqwa, yang kebalikan atau lawan daripada niat takwa kepada Allah. Bima ya'ulu ilaih, dengan apa yang akan kembali ilaih kepadanya. Wal istifham litakriri. Adapun istifham interrogatif tadi untuk mengetuk hati. Ay al-awwal khairun wa huwa misalu Masjid Quba. Yang pertama tentu lebih baik, yaitu perumpamaan Masjid Quba yang didasari dengan niat takwa kepada Allah. Wasani, sedangkan yang kedua misalu Masjid Diror, perumpamaan Masjid Diror yang rapuh, yang akan menjadi penghuni api neraka jahanam penghuninya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi kesimpulannya bisa kita pahami bahwa ketika membangun sebuah masjid ini tidak luput daripada dua macam, ya, dua klasifikasi. Ada yang membangunnya itu dasar takwa kepada Allah untuk beribadah, ilmu-ilmu agama seperti Masjid Quba, tentu ini yang positif, yang bagus. Ada niatnya yang mendirikan untuk justru ya menghancurkan Islam seperti Masjid Diror, maka jelas ini adalah niat yang tidak baik, bahkan akan menjadi penghuni api neraka jahanam karena niatnya yang tidak baik tadi. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang selalu berbuat kezaliman. Satu lagi kita lanjutkan, la yazalu bunyanuhum. La yazalu, tidak henti-hentinya, bunyanuhum, bangunan mereka. Alladzi banau, yang mereka telah bangun, ribatan, dalam keadaan keraguan-raguan. Syakkan artinya ragu. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Illa an taqata'a, ay tanfasila qulubuhum bi ayyamutu, kecuali mereka telah terputus-putus, terpisah-pisah hati mereka, yaitu dengan adanya kematian. Bi ayyamutu, dengan mereka mati, meninggal dunia. Wallahu alimum bihalqihi, Allah mengetahui dengan makhluknya, hakimun, yang bijaksana, fi sun'ihi, dalam perbuatan, bihim, terhadap mereka. Kesimpulan atau apa yang kita petik dari ayat yang terakhir ini, bahwa orang-orang yang membangun Masjid Diror tadi, ketika membangunnya mereka senantiasa ada keraguan dalam hatinya, tidak ada ketenangan, karena memang niatnya adalah niat jahat, ingin menghancurkan umat Islam. Jadi tentunya bukan niat takwa, sehingga akhirnya dalam pikiran itu ada ribah, di mana syak, ya, syakan ini ragu terus sampai mati, ya, baru hilang keraguan. Allah mengetahui makhluk, segala makhluknya Allah ketahui, juga maha bijaksana dalam segala perbuatan. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Insyaallah. Kita lanjutkan sebelum diakhiri dengan doa. Kepada mungkin ada pertanyaan yang bagus untuk kita diskusikan pada subuh kali. Pada Bapak Hasan Ali, kami persilahkan untuk ditanyakan. Sehubungan dengan ayat tadi itu, sebenarnya antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba itu mana yang lebih dulu pendiriannya? Kan kalau di dalam ayat kan ada dikatakan bahwa masjid yang pertama dibangun kan gitu, ada di atau tadi kan. Ya. Yang pertama dibangun sebetulnya Masjid Quba atau Masjid Madinah ya? Baik, kita
catat dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, antara Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi mana yang lebih duluan dibangun gitu ya. Baik, itu aja Pak Hasan ya. Mungkin ada Ustaz Sofyan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tuanya punya anak 5 gitu. Nah dari anak 5 ini ternyata anak yang lebih dahulu, anak yang paling boros ini udah meninggal duluan. Dia punya anak juga. Jadi bapaknya meninggal, ketika bapaknya meninggal, berarti kan anak yang boros ini udah dapat waris katanya. Apakah buat anaknya dia dapat jatah gitu, asobah atau apa gitu? Jadi anak botannya udah keburu meninggal. Tapi anak botot ini punya anak juga, gitu, punya cucu lah. Nah, bagaimana pembagian itu? Apakah memang yang meninggal ini tidak dapat waris, tapi kan dia punya anak juga, gitu. Apakah dapat asobah atau apa? Baik, yang ketiga yang terakhir dari siapa? Bapak Haji Binta, ada pertanyaan? Saya mau tanya ini, Pak Kiai, kalau Masjid Kuba jelaskan yang bangun itu Rasulullah ya, Muhammad ya. Iya. Di arsiteknya itu, kalau Masjid Nabawi itu, nah itu apa? Siapa tuh? Orang kafir yang bangun itu, apakah dia itu sebenarnya Muslim, cuma pura-pura Islam, bangun Masjid Nabawi atau yang kayak zaman Belanda kan dulu ada programnya itu ya. Islam, belajar Islam, tapi jumlah Indonesia. Kalau kaitan dengan Pembangunan ya. kayak gitu kan. Baik. Jadi ada ya 3 pertanyaan yang bagus-bagus dan penting-penting untuk kita bahas dalam pengajian atau habis pengajian pada subuh kali. Yang pertama berkenaan dengan masalah ini kesejarahan, istilahnya menyangkut ilmu tarikh, ilmu sejarah. Dimana ketika saya dulu mondok, ya, di antara syarat jadi kiai itu ya selain menguasai ilmu nahwu, sharaf, fikih, ushul fikih, hadis, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, tambah ilmu balaghah, ma'ani, badai-badai, ada lagi ilmu namanya ilmu tarikh. Ilmu tarikh itu artinya ilmu yang berkenaan dengan masalah ya, sejarah Islam. Nah, termasuk tentunya sejarah masjid ya, masjid yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan untuk mengetahui sejarah, termasuk ini para ustadz, para santri, ya tentunya harus kita membaca ya, kitab-kitab yang ada hubungan dengan tarikh Islam, ya sejarah Islam. Nah, karena Masjid Kuba dan Masjid Nabawi ini ada di Madinah, maka buku atau kitab yang berkaitan dengan tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah, sejarah Madinah Al-Munawwarah, dan saya sudah rangkum ya dari berbagai kitab. Saya hitung untuk menulis satu buku sejarah Madinah itu tidak kurang 100 kitab. Bisa oleh Bapak dilihat di referensinya. Referensi itu daftar pustakanya. Dan tidak hanya kita comot referensinya
simpen aja di daftar pustaka namanya ini, tapi bisa dilihat di footnote. Footnote itu artinya di catatan kaki sebagai karya ilmiah. Jadi setiap kita menjelaskan suatu permasalahan, apalagi nyangkut masalah hadis, masalah rujukan kitab, itu di bawahnya disebut ya, di kitab ini halaman sekian, sehingga lebih meyakinkan. Jadi untuk menulis satu kitab aja tidak kurang 100 kitab, 100 buku harus saya istilahnya obrak-abrik, harus saya baca, harus saya teliti. Ada riwayatnya atau sejarah di sejarah Madinah. Pertanyaannya, apakah lebih duluan Masjid Quba atau lebih duluan Masjid Nabawi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu-ibu, di dalam kitab sejarah, khususnya sejarah Madinah Al-Munawwarah, kalau kita ditanya duluan mana, jelas bahwa Masjid Quba lah lebih duluan dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang dulunya disebut dengan Yasrib ya, namanya adalah Yasrib, kemudian oleh Rasulullah SAW ditubah menjadi Madinah. Dan itu kita jelaskan kenapa Rasulullah tidak suka menyebut nama Yasrib, sehingga beliau menyatakan di dalam buku sejarah Madinah yang saya tulis, saya kemukakan sampai Rasulullah, man qala Madinah Yasrib falyastaghfirillah, barang siapa yang mengatakan kota Madinah ini masih nyebut-nyebut Yasrib, hendaklah dia istighfar kepada Allah ya, mohon ampun kepada Allah. Jadi seolah-olah dosa dia, karena Yasrib sendiri ada ungkapan yang maknanya tidak bagus. Itu saya jelaskan di buku ya. Nah, yang intinya bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dulunya namanya Yasrib itu, ternyata Rasulullah mendatangi sebuah kampung yang namanya Kampung Quba. Jadi Masjid Quba itu kenapa dinamai dengan Masjid Quba? Ya karena masjidnya itu didirikan di sebuah perkampungan namanya Quba, sehingga terkenal dengan Masjid Quba. Ya, mungkin Masjid Bedahan ya, karena ada di Bedahan. Itu jadi Quba dulu. Nah, setelah selesai Rasulullah membangun Masjid Quba, barulah Rasulullah SAW ke kota, ke tengah-tengahnya, yakni untuk membangun sebuah masjid yang sangat bagus dan yang sangat indah, yang diberi nama Masjid Nabawi ya, yang diberi nama Masjid Nabawi. Untuk lebih jelasnya bagaimana kisahnya, di mana Masjid Nabawi ini lahan ya, awalnya lahan siapa, kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW untuk masjid, itu ada penjelasannya secara rinci di buku sejarah Madinah, asal usul, kemuliaan dan kedudukannya dalam Islam. Insya Allah, Pak Hasan udah punya belum bukunya? Belum berapa aja. Apa? Mohon maaf, apa namanya, Harganya? Itu baru nanti ya cetaknya hanya 120.000 kan ya. Itu tebal sampai 336 halaman ya, yang baru, cetakan yang baru ini. Dan lebih lengkap daripada cetakan yang pertama, karena ada revisi-revisi yang sudah diperbaiki. Ya insya Allah kalau Pak Hasan ada mau tahu tentang sejarah, bisa nanti ke pesantren ya habis ngaji. Kita lanjutkan ya, intinya bahwa lebih duluan Masjid Quba daripada Masjid Nabawi.
Kemudian mengenai masalah yang kedua, ini masalah ada hubungan dengan masalah waris ya. Masalah waris ya ini masalah tirkah, bagaimana pembagian kaitan dengan ada orang yang punya anak 5 sementara anak yang bontot ini meninggal duluan, ya apakah si anak dari yang bontot ini masih ada istilahnya zawil furud kaitan dengan pembagian harta waris. Ini tentunya ketika ya orang tuanya sudah ada, menjadi istilahnya nanti ya pembagian tidak merupakan dawil furud lagi, akan tapi setelah dibagi oleh yang hidup ini tentu si anak-anak tadi dibagi oleh orang yang masih hidup secara kebijaksanaan, sehingga mereka juga tidak kering istilahnya, tapi tetap mendapatkan kebijakan yang masih hidup. Kemudian mengenai masalah yang terakhir dari Bapak Haji Binta yang saya muliakan, mengenai pembangunan Masjid Diror ini siapa? Ya. Dalam pelajaran yang lalu, Bapak Haji Binta hadir nggak ya? Jumat yang lalu kita sudah kemukakan, bahkan buku sejarah Madinah yang saya bawa ke sini ya, itu penggagas ya utamanya itu namanya Abu Amir Ar-Rohib ya. Jadi penggagas utamanya itu seorang dari ya orang munafikin ya, dari kaum munafik yang sangat benci kepada Rasulullah SAW dan sama kembali ke agama Islam, tapi dia pura-pura menampakkan diri sok ya dekat dengan Islam, bahkan bikin masjid segala. Nah, nama orangnya itu namanya Abu Amir Ar-Rohib ya. Itu penggagas utamanya dan dibantu oleh ya teman-temannya yang sama-sama kaum munafikin. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penjelasannya karena sudah habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Dan kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sebelum salam, jadi kepada yang minat kaitan dengan kalender ya, itu infaknya itu ya, karena itu semuanya untuk pesantren ya, untuk pembangunan, jadi bukan untuk saya, hanya Rp25.000. Dan alhamdulillah Pak Hasan, jadi kemarin ada yang nitip 500.000 ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan amal jariah ini balas yang berlipat ganda oleh Allah. Dan bagi Bapak yang ingin juga punya kalender Darus Sholihin dan sekaligus juga infak untuk pesantren, bisa alhamdulillah barangnya sudah ada lagi, jadi bisa nanti di ya pos untuk pesantren. Demikian juga yang minat buku tadi hanya 100, kayak dulu harganya 120.000 ya,
halaman 336 halaman dengan revisi yang bagus. Mudah-mudahan ya ini juga tambah ilmu, sehingga kepada Bapak yang ingin haus dengan ilmu bisa nanti habis pengajian ini ya ikut ke pesantren, kantor pesantren. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma waffiq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.